Halo semuanya, perkenalkan saya Vera Dwi Agustin dari kelas 12.5 yang akan membahas bab 4 berjudul Kesetaraan untuk Mencegah Perundungan. Yang pertama ada mempelajari teks narasi. Teks narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa secara detail atau kronologis. Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya khayalan saja. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan atau kesenjangan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, ada narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, mengacu pada fakta dan bersifat objektif. Yang kedua, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi ini menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman kepada pembaca. Yang ketiga, ada narasi sugestif, digunakan untuk mempengaruhi pembaca memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi atau tahap pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi atau tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolusi atau tahap pemecahan masalah. Yang terakhir ada koda atau tahap penutup, membuat pesan moral atau amanat. Selanjutnya ada pengertian fakta, fiksi, opini, asumsi dalam teks narasi. Yang pertama ada fakta, merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Yang kedua ada fiksi, merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Yang ketiga ada opini, adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Yang terakhir ada asumsi, adalah dugaan yang diterima dasar untuk bertindak. Setelah kita mempelajari teks narasi, selanjutnya kita mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Dua genre karya sastra ini berisi narasi dan termasuk teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita imajinatif, khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Ide cerita teks fiksi dapat berasal dari khayalan atau imajinasi pengarang dan dapat pula dari beberapa peristiwa dunia nyata. Novel memiliki tokoh yang menggerakkan alur cerita. Sekarang kamu akan menyimak dan menggunakan perwatakan tokoh dalam novel. Perwatakan merupakan pelukisan tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifat sikap dan tingkah lakunya dalam cerita. Sifat menyeluruh dari manusia yang dicoret termasuk perasaan, keindahan, dan cara berpikir dan sebagainya. Selanjutnya menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Beberapa metode perwatakan tokoh dapat disampaikan melalui berikut. Yang pertama, metode secara langsung melalui penggunaan nama tokoh, menampilkan dan tutur pengarangan. Yang kedua, metode secara tidak langsung atau melalui dialog dan tingkah laku. Yang ketiga, ada metode telaah karakteristik atau melalui sudut pandang. Selanjutnya ada menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Hasil analisis perwatakan tokoh cerita dapat digunakan untuk menulis resensi novel. Resensi novel merupakan timbangan atau bedah novel. Penulis resensi akan mempertimbangkan dan mengupas novel untuk memperlihatkan kepada pembaca kelebihan dan kekurangan serta pantas atau tidaknya novel untuk dibaca. Setelah kita membahas mengidentifikasi perwatakan tokoh, selanjutnya kita akan membahas menyampaikan tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tanggapan adalah suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan lain sebagainya. Menyampaikan tanggapan dilakukan dengan mengutarakan kritik dan pujian berdasarkan fakta yang berhubungan dengan hal tersebut. Tanggapan disampaikan secara objektif, cermat, santun, dan tidak menjatuhkan pihak lain. Nah, tanggapan ini ada dua macam. Yang pertama, tanggapan secara lisan, dilakukan dengan menggunakan sapaan dan disampaikan secara santun. Saat menyampaikan tanggapan secara langsung di depan audiens, kamu dapat menggunakan ekspresi gestur tubuh, intonasi, dan nada yang baik, serta volume suara yang tidak terlalu keras.
Yang kedua, ada tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian deskriptif, atau sanggahan tetapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa sopan, santun, serta efektif. Selanjutnya, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Cara untuk mengingat teks atau bacaan yang pernah dibaca selain berupa ringkasan, kamu dapat pula membuat alat bantu visual untuk mengingat isi novel. Contoh alat bantu visualnya berupa peta pikiran dan infografis. Yang pertama ada simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Kamu dapat menyimpulkan struktur novel dalam bentuk peta pemikiran dengan menuliskan unsur-unsur intristik dan ekstristik novel. Yang kedua, ada kesimpulan berupa infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis digunakan untuk mempresentasikan data agar penyajiannya lebih mudah dipahami dan dibaca. Infografis juga identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai paduan warna desain yang menarik. Oke, cukup sekian penyampaian materi bab 4 dari saya, Vira Dwi Agustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.